Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fabian dari Adi Pratama dengan NIM 12040600033 dari Humas 3A. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah perusahaan teknologi komunikasi asal Indonesia, yaitu Telkomsel. Berikut profil perusahaan, yaitu pada tahun 1993, PT Telkom mulai merambah teknologi nirkabel GSM. Pada tahun selanjutnya, PT Satelit Palapa Indonesia, operator jaringan GSM pertama di Indonesia yang mengeluarkan kartu SIM muncul. Lalu berdirilah PT Telkomsel pada tahun 1995. Pada saat ini komisaris utama dari PT Telkomsel itu adalah Wisnu Tama, yaitu pemilik dari Net TV juga. Lalu ada direktur utama PT Telkomsel yaitu Henry Mulyasya. Pada tahun 1995, Telkomsel meluncurkan layanan pasca bayar kartu Halo. Itu adalah keluaran pertama dari PT Telkomsel. Lalu pada tahun 1997, Simpati diluncurkan, menjadi simpati kartu prabayar pertama di Asia, melayani 27 provinsi di Indonesia, itu pada tahun 1995. Lalu, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia yang mengoperasikan 236.000 BTS, yaitu Best Transceiver Station, yaitu untuk menghubungkan antara telepon seluler dengan operator, dan melayani lebih dari 170 juta pelanggan. Membuat Telkomsel mengambil pangsa pasar telekomunikasi seluler di Indonesia hampir sebesar 60% di tahun 2020. Dengan capaian tersebut, Telkomsel menjadi operator terbesar ke-6 di dunia yang melayani ratusan juta pelanggan dalam satu negara. Bekerja sama dengan 575 mitra roaming, layanan Telkomsel saat ini dapat digunakan di 200 negara di dunia. Jadi untuk teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menggunakan Telkomsel di luar negeri itu udah bisa banget ya, karena ini udah 200 negara, jadi saya jamin Telkomsel bisa melayani kalian dimanapun kalian berada. Lalu berikut ada visi dari PT Telkomsel, yaitu menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya. Lalu ada misi dari PT Telkomsel, yaitu memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna. Jadi jika Bapak Ibu hanya berekspektasi untuk menggunakan 4G, nah hari ini PT Telkomsel sudah bisa menghadirkan teknologi 5G. Jadi saya jamin untuk Telkomsel ini akan selalu update teknologi di Indonesia. Yang kedua, menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain untuk menghadirkan teknologi yang selalu update di Indonesia, Telkomsel juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, berikut ada produk unggulan dari Telkomsel, yaitu pertama ada Telkomsel Halo. Bagi Bapak Ibu pejabat mungkin akan sedikit risih ya, kalau misalkan ketika Bapak Ibu ingin menelpon seseorang yang jauh atau mungkin menelpon kerabat, tapi ternyata pulsa habis. Nah, di Telkomsel Halo ini kita menyediakan layanan prabayar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan layanan kami sepuasnya dan membayar pada akhir penggunaannya. Lalu kedua ada Telkomsel prabayar. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang tidak keberatan untuk mengisi pulsa terlebih dahulu sebelum untuk menggunakannya, bisa menggunakan Telkomsel prabayar. Lalu untuk teman-teman sekolah ataupun anak sekolahan atau anak kuliahan bisa menggunakan BYU, karena pada BYU ini kita bisa memilih topping sesuka kita. Misalkan kita ingin paket mingguan, paket harian, atau paket bulanan, itu sesuai
bisa kita pilih sesuai apa yang kita mau. Lalu di sini ada link aja. Link aja merupakan layanan keuangan digital sebelumnya bernama Telkomsel Cash atau T-Cash. Didirikan oleh Telkomsel bersama anggota badan usaha milik negara yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, Pertamina, Asuransi Jiwasraya, dan Reksadana, yaitu aplikasi untuk bibit saham. Lalu berikut, selain aplikasi-aplikasi roaming atau internetan dan apa ini tadi, lalu selain aplikasi roaming dan keuangan digital, Telkomsel juga menghadirkan aplikasi video conference yang menampilkan ribuan film dan serial TV dari Maxstream Original, HBO Go, MyPlay, Nomo, Starvision, Genflix, Sushiro, Video.com, Vision Plus, RCTI Plus, View, WeTV, Iflix, Mola, dan lainnya. Jadi, selain aplikasi roaming dan aplikasi keuangan digital, Telkomsel juga menghadirkan sebuah aplikasi yang bisa dijadikan video conference. Ya mungkin Bapak Ibu biar nggak bosan juga gitu. Lalu sesuai apa yang tadi saya bilang pada awal, hari ini layanan 5G sudah hadir di Indonesia. Yaitu pada tanggal 27 Mei 2021, Telkomsel secara resmi meluncurkan layanan 5G pertama di Indonesia setelah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo melalui surat keterangan layak operasi SKLO 5G yang dikeluarkan Kominfo. Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler pertama yang dinyatakan layak untuk mengoperasikan jaringan teknologi 5G di Indonesia secara komersial pada frekuensi spektrum 2,3 GHz. Pada awalnya, layanan 5G ini dihadirkan pada gelaran Asian Games 2018. Telkomsel menghadirkan pengalaman teknologi 5G pertama kali di Jakarta dan Palembang sebagai tuan rumah. Pengalaman merasakan teknologi jaringan super cepat ini merupakan yang pertama di Indonesia. Kemudian di tahun 2019, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler pertama yang mencoba uji layanan 5G di Batam dan Jakarta. Kecepatan jaringan internet 5G saat diuji mencapai 1,19 Mbps sampai 1,1 GB per second. Jadi sangat cepat ya guys. Apa yang kita rasakan di 4G itu tidak ada apa-apanya dengan layanan 5G yang telah Telkomsel hadirkan di Indonesia saat ini. Nah, selanjutnya perbedaan 5G dan 4G, yaitu teknologi 5G adalah teknologi seluler yang merupakan evolusi dari teknologi 4G LTE, yang secara teori dapat mencapai data rate lebih cepat, latensi lebih rendah, dan jumlah connection density lebih banyak dari 4G. Data rate itu adalah jumlah traffic yang dinikmati pelanggan pada satu waktu. Lalu latensi, delay yang dialami pengguna saat data dikirim melalui jaringan. Lalu terakhir ada connection density, yaitu kepadatan atau jumlah perangkat yang terhubung jaringan pada suatu luas area tertentu. Nah, begitu guys. Nah, selain apa yang tadi telah saya jelaskan, Telkomsel juga menyediakan Grapari, yaitu pusat layanan pelanggan Telkomsel. Jadi ketika Bapak atau Ibu mengalami kendala atas layanan kami, Bapak Ibu bisa mendatangi gerai-gerai Grapari yang telah kami sediakan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Selain bertindak sebagai pusat layanan pelanggan yang memfokuskan diri untuk melayani para pelanggannya, Grapari juga menyediakan penjualan produk sendiri seperti Telkomsel Halo dan Telkomsel Prabayar yang tadi telah saya paparkan di awal. Nah, kartu-kartu seperti Telkomsel Halo itu yang pasca bayar sudah tersedia di gerai-gerai Grapari
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi begitu, Bapak Ibu. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan salah-salah kata yang telah saya ucapkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.